viral di media sosial. Ya, oke. Baiklah, saya ingin mengklarifikasi berkaitan dengan pemberitaan yang beredar selama ini di media sosial. Jadi dalam hal ini saya selaku Kepala Desa Sebente ingin menyampaikan pemberitaan tersebut, bahwa yang sebenarnya adalah yang pertama, untuk bantuan dana desa yang ada di Desa Sebente, khususnya dana BLT yang bersumber dari dana desa itu sudah kami salurkan kemarin pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dan berjalan dengan normal, tidak ada permasalahan di situ. Nah, kemudian terkait dengan pemberitaan yang beredar di media sosial, itu perlu saya sampaikan bahwa untuk Desa Sebente sendiri itu memiliki 234 KK atau kepala keluarga. Nah, 221 kepala keluarga itu sudah mendapatkan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial apa saja? Yang pertama itu adalah bantuan sosial berupa PKH, BPNT, kartu prakerja, kartu sembako, BST, dan satu lagi yang kemarin tuh yaitu BLT. Nah, itu atau bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa sebanyak 90 KK. Jadi dari 234 KK, kalau kita dikurangin jumlah 221 itu berarti hanya sisa 13 KK yang tidak mendapatkan bantuan. Nah, 13 KK itu siapa? 13 KK itu diantaranya adalah pegawai negeri, tergolong pegawai negeri, kemudian TNI, kemudian bagian dari perangkat desa, termasuklah BPD, karena di situ memang sudah jelas itu tidak bisa mendapatkan bantuan. Tidak sesuai kriteria. Ya, tidak sesuai. Nah, dari 94 KK yang mendapatkan bantuan BLT dana desa, perlu saya garis bawahi, kenapa di media sosial itu viral, ada gambar-gambar rumah yang bagus, kok ditempelkan stiker. Nah, itu merupakan persyaratan dan itu bukan menjadi persyaratan mutlak. Ya, itu ada 17 rumah. Nah, itu hanya kami buat itu untuk membedakan warga yang sudah yang sangat miskin, dalam arti tanda kutip rumahnya yang betul-betul ya mungkin orang lihat itu memang layak, ya, itu untuk membedakan. Jadi kami itu bukan berarti kita itu menyampaikan itu salah sasaran, justru mereka itu supaya kita bisa membedakan, ya, supaya kita membedakan. Karena pada dasarnya saya ingin supaya masyarakat Desa Sebente khususnya itu bukan saja masyarakat yang terdampak, saya juga terdampak. Karena ini kan bantuan BLT dana desa ini kan artinya untuk mengatasi dampak dari COVID-19, ya kan? Nah, bagi yang tidak mampu, ya kan? Nah, termasuk kenapa kami tempelkan stiker itu supaya untuk membedakan. Bukan berarti mereka yang kita tempelkan stiker itu tidak memenuhi persyaratan, memenuhi. Dari 14 kriteria itu sudah kita ini. Cuman mereka itu supaya membedakan dengan masyarakat-masyarakat yang rumahnya kumuh, ya kan, yang sangat tidak mampu gitu. Untuk mengantisipasi nanti bahasa masyarakat yang rumahnya kumuh tadi, kok rumahnya si A itu yang bagus kok dapat juga. Nah, itu artinya nanti akan menimbulkan persoalan lagi gitu. Dia pada dasarnya kami ingin masyarakat kami, khususnya masyarakat Desa Sebente ini mendapatkan bantuan itu, ya kan? Karena kita yakin semua itu pasti punya dampak, ya kan? Jangan kita melihat dia punya usaha. Orang yang punya usaha selama COVID ini pasti punya dampak perekonomiannya. Bukan kita lihat rumahnya bagus, tapi perekonomiannya. Orang punya mobil atau kendaraan, kita nggak tahu dia itu apakah dengan cicilan. Nah,
apakah selama dia dampak COVID ini dia mampu membayar cicilan mobilnya. Dan saya yakin biaya atau BLT dana desa yang 600.000 per bulannya itu nggak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama 1 bulan, tidak akan cukup, gitu, ya kan? Nah, intinya itu aja. Jadi saya ingin meluruskan dan mengklarifikasikan ya pemberitaan itu ya supaya lebih jelas. Bahkan saya hampir 100% masyarakat kami yang menerima bantuan. Nah, Dari masyarakat sendiri Pak Kades, ada nggak mungkin tanggapan miring atau bagaimana gitu dengan teman-teman warga yang mungkin dilihat dari fisik rumahnya bagus, kemudian Ya. dapat itu? Tidak ada tanggapan miring, kecuali memang kesadaran masyarakat itu sendiri. Kalau misal datanya sudah tercantum sebagai penerima BLT dana desa karena mereka merasa perekonomian mereka masih mampu, bahkan kemarin ada yang mengundurkan diri, mengajukan penolakan. Ada. Mereka dari tercatat 94 itu 1 orang mengundurkan diri dengan membuat pernyataan penolakan, sehingga jatah yang dia dapatkan tadi kita memberikan kepada masyarakat kita yang kemarin datanya masuk dalam daftar PKH, tetapi selama ini dia tidak pernah mendapatkan haknya. Kenapa? Karena pada saat dia terdata itu istrinya di luar negeri, di Malaysia, kan atas nama istrinya yang mendapatkan. Ya, pada saat dia mau mengajukan atau mau ini nggak bisa, sehingga kita masukkan ke daftar penerima BLT pengganti yang ini tadi yang mengundurkan diri itu, ya kan? Jadi tidak ada. Nah, gini Pak Kades, kita terfokus kepada stiker yang beredar yang sudah viral. Ya. Artinya masyarakat kan mempertanyakan, Ya. kok rumahnya bagus, Ya. pintu besi, Ya. kemudian ya layak, artinya ya dianggap mampu lah. Ya. Nah, kemudian prosesnya tadi kan tentunya masyarakat ingin tahu. Ya. Bagi 17 kakak tadi yang dianggap ya memang ya dari segi kemudian layak atau apa, itu kriteria saluran yang dibantukan itu prosesnya bagaimana di desa Iya. Sebente sendiri? Oke, baik. Mungkin biar masyarakat kita di Bengkayang ini tahulah Iya. penjelasan langsung resmi dari Pak Kades. Betul, iya. Jadi gini, kita pada tanggal 22 Mei 2020 kemarin kita sudah melaksanakan Musdesus namanya. Musyawarah Desa Khusus. Ya, 22 Ya. Mei 22 Mei 2020 kemarin. artinya sebelum saluran Ya, saluran- iya. ya. Sebelum itu Musdes itu artinya kita itu memverifikasi, memvalidasi, mendata dan menetapkan Ya. calon-calon penerima itu tadi, ya. Itu sudah kita ini rembuk semua di situ. Nah, kenapa kita yang 17 itu harus kita tempelkan bersyarat? Bukan kemauan saya pribadi, tapi itu sudah kita sepakati melalui forum, melalui hasil Musdes itu, ya kan? Nah, itu. Jadi saya yakin perwakilan dari masyarakat yang hadir pada saat itu udah tahu. Bahkan dari unsur kecamatan kita undang, ya kan? Dari tenaga ahli kabupaten kita undang, ya kan? Di itu. Jadi kita udah satu pemahaman, satu kesepakatan melalui hasil itu dan tertuang dalam berita acara. Itu. Jadi tidak ada yang ini hasil karena saya atau saya bersama BPD, ya kan, tidak ada. Jadi semuanya udah kita tetapkan secara bersama di situ. Berarti langkah-langkah Ya itu semua diambil berdasarkan sudah, musyawarah, ya kita hanya inilah solusinya untuk ini, ya. Jadi Terus ini Pak Kades, ya, tentunya 17 orang ini tadi kan istilahnya mendapat bantuan khusus Iya. atas musyawarah desa khusus. ya, Saya andainya nih Pak Kades, Iya. misalnya yang 17 orang ini tadi kan dianggap mampu lah. Ya, betul. Yang bersangkutan tidak mau Iya. menerima bantuan itu. Betul. Terus dana itu kemana? Nah gini ya, Dana itu misalnya ini Iya. si penerima 17 orang ini Iya. tidak mau misalnya. Iya. Kira-kira biar masyarakat kita juga tahu kemana siap. dana itu. Oke, jadi gini, saya kasih contoh ya, misalkan tadi kan 94 nih. 94. Nah, 94 itu sudah jelas yang 1 orang tadi mengundurkan diri dengan menulis pernyataan menolak. Menolak. Ya. Otomatis karena ada 1 orang juga yang penerima PKH yang sampai detik ini belum mendapatkan haknya, ya kita berikan ke dia. Ya, ya. Ya kan, seandainya nanti masih ada lagi yang lain yang berjiwa besar ingin mengundurkan diri atau menolak lagi bantuan itu, Ya. ya otomatis kita akan
simpan dananya, nanti akan kita kembalikan untuk pekerjaan entah infrastruktur seperti itu, ya kan? Gitu. Karena terus terang yang namanya dana, kalau kita tidak ini dengan sebaik mungkin kan nggak mungkin. Kita nanti ya penyerapannya juga kita ini tidak maksimal, ya kan? Daripada nanti dananya itu kita kembalikan, lebih baik kita ya kan nanti ada yang namanya perubahan APBDes atau APBDes perubahan, ya kan? Nah, APBDes perubahan itulah yang nanti kita akan ini loh sisa dana yang sudah kita alokasikan untuk BLT dana desa itu masih ada ini, ya kan? Kalau memang itu tidak bisa ini ya bisa disilpakan nanti, disilpakan, ya gitu. Jadi tetap ada solusi, ya. Jadi sayang kalau dana yang udah pemerintah berikan ke kita lalu kita tidak ini kan kita kembalikan tidak di ini, ya kan? Terus ini Pak Kades, tadi kan Pak Kades sudah merinci. Ya. Ada 234 kakak yang ada di desa. Iya. Kemudian sebanyak 21 itu menerima bantuan, berbagai bantuan ya. Betul. Nah, bisa dirinci Pak Kades, khusus di desa Sebente itu yang menerima PKH berapa, BST berapa, BLT berapa, prakerja berapa, BNPT berapa. Nah, mungkin bisa dirinci sebagai informasi kepada warga kita. Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dari 234 kakak, jumlah kakak yang ada di desa Sebente itu sebanyak 221 kakak yang sudah menerima bantuan sosial. Salah satunya adalah penerima bantuan sosial berupa PKH atau program PKH tadi berjumlah 44 kakak. Ya. Kemudian BST, bantuan sosial tunai, itu sejumlah atau sebanyak 58 kakak. Ya. KKS sembako atau kartu sembako itu sebanyak 5 kakak. Kartu prakerja itu sebanyak 2 kakak. BPNT sebanyak 18 kakak. Dan sisanya yang BLT tadi sebanyak 94 kakak. Itu jumlahnya jadi 221. Jadi sisa 13 kakak itu yang itu bagian dari perangkat desa, BPD, PNS. Itu hampir 100% di desa kami. Jadi intinya kalau saya punya prinsip itu keadilan itu kan tidak mesti harus sama rata, ya enggak? Artinya di tempat Pak Kades seluruh bantuan sudah disalurkan. Sudah disalurkan. Sudah disalurkan. Dan tidak ada permasalahan. Tidak ada masalah. Masyarakat hampir seluruhnya menerima. Terkecuali aparat desa, PNS dan BPD, TNI Polri enggak bisa. Ya. Nah, sesuai dengan program pemerintah. Ya, gitu. Baik, itu. Terima kasih. Baik. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan.